Halo, selamat sore Sobat Sketsa. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ingat tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju Pilkada 2024, tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Tapi jangan lupa juga Sobat Sketsa, kenali visi dan misinya siapa yang nanti akan dipilih ya. Karena kalau kita lihat hampir di setiap Pilkada itu janji-janji menjadi tema sentral kampanye yang selalu dijual kepada masyarakat. Meskipun sih beberapa periode Pilkada sebelumnya realisasi janji itu sering kali jauh dari harapan gitu, dan sedikit masyarakat yang merasa janji-janji itu hanya sebatas strategi politik untuk mendulang suara tentunya, tetapi gagal diwujudkan setelah kandidat terpilih. Bahkan ya Sobat Sketsa, yang lebih tragisnya lagi, hingga masa jabatan berakhir banyak daerah yang masih mengalami kendala untuk merealisasikan janji tersebut. Bersama saya Fahmi Andrian, inilah Sketsa Pilkada selengkapnya. Nah Sobat Sketsa, pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Indonesia ini semakin mendekati pelaksanaannya ya. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah kontestan calon kepala daerah terbanyak pada Pilkada serentak 2024. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu daerah dengan kontestan calon kepala daerah terbanyak pada Pilkada serentak 2024. Terdapat 5 kandidat pasangan calon kepala daerah yang secara resmi sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor urut. Pasangan calon nomor urut 1, Alexander Funai dan Ishak Nuka diusung oleh Partai Gelora Demokrat, Garuda, Buruh, dan PBB. Pasangan calon nomor urut 2, Jonas Salyan dan Sukar dan Aloysius diusung oleh Partai Hanura dan Golkar. Pasangan calon nomor urut 3, George Melkianus dan Theodora Ewalda diusung oleh Partai Nasdem dan PKB. Pasangan calon nomor urut 4, Jefferson dan Luciada Andida diusung oleh Partai PAN, PDIP, dan Perindo. Dan pasangan calon nomor urut 5, Christian Widodo dan Serena Kosgorova diusung oleh Partai Gerindra dan PSI. Kelima pasangan calon ini diperkirakan akan bersaing ketat meraup suara masyarakat. Tercatat daftar pemilih tetap di Kabupaten Dairi sebanyak 275.000 orang. Dengan demikian, Pilkada tahun 2024 di Kota Kupang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling seru dan menarik perhatian publik di seluruh Indonesia. Sobat Sketsa, pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini menyisakan banyak kejutan ya, dengan banyaknya calon dari kalangan generasi milenial yang berani tentunya mengambil langkah untuk terjun ke dunia politik. Nah, berikut adalah beberapa calon wakil wali kota termuda dalam sejarah pemilihan kepala daerah tahun 2024. Serena Kosgorova Francis merupakan perempuan muda asal Nusa Tenggara Timur. Kelahiran Kota Kupang 20 September 1999. Serena berani berkiprah dalam dunia politik, menjadi jembatan aspirasi anak muda dan kaum milenial. Serena memiliki pengalaman berorganisasi di tingkat nasional dan internasional, sehingga mempunyai jaringan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan global. Pada pemilihan legislatif kemarin, Serena mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2 dan berhasil meraih suara terbanyak kedua. Kini Serena maju sebagai calon wakil wali kota Kupang berpasangan dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christian Widodo. Pasangan calon Christian Serena diusung oleh Partai Gerindra, PSI, PPP, dan Prima. Sementara itu, pemilihan Bupati Kabupaten Tegal juga terdapat nama calon wakil bupati yang berasal dari kaum milenial. Saiful Mujab merupakan putra asli Kabupaten Tegal, kelahiran 22 Oktober 1995. Saiful Mujab sempat menjabat sebagai juru bicara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saiful Mujab merupakan lulusan S2 dari London School of Economic dan Political Science. Saiful Mujab juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia. Saiful Mujab mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Tegal bersama dengan Bima Eka.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal nomor urut 1 Bima Eka dan Syaiful Mujab diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Sementara itu Sobat Sketsa, dari Pilkada Jakarta akhir-akhir ini ramai di media sosial X ya mengenai Anies Baswedan yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno di kampanyenya. Seperti apa kira-kira? Langsung aja yuk kita lihat. Ini dia. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno baru saja menggelar kampanye bersama dengan Anies Baswedan. Pada kesempatan kali ini, Anies Baswedan mengunggah aksi dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Rano di akun X miliknya. Dalam postingan tersebut, Anies Baswedan mengatakan untuk sama-sama berkumpul menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihormati. Anies Baswedan juga memastikan Pilkada Jakarta harus berjalan transparan, jujur, dan adil. Aksi Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono Rano viral di media sosial X. Ramai akun X memberikan cuitan terkait hal tersebut, seperti pada akun X @ekoboy2 yang mengatakan, jangan tinggalkan Anies sendirian. Ayo kompak kita memenangkan Pramono Rano 1 putaran. Akun X @firza_hussein juga mengatakan dalam postingannya di X, tidak ada lagi golput dari anak Abah, karena Anies Baswedan sudah turun gunung untuk mengkampanyekan Pramono Rano. Mengajak semua pendukungnya untuk datang ke TPS besok tanggal 27 November 2024. Untuk mengawal TPS dan mencoblos nomor 3. Jakarta, kota megapolitan yang terus berkembang pesat menjadi simbol kemegahan di Indonesia. Namun di balik kilauan gedung pencakar langit dan infrastruktur modern, tersimpan kisah perjuangan warga marginal yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Nah, berikut cerita rekan saya Akbar Syam ketika menelusuri kota Jakarta. Ini dia. Suara dari setiap kalangan masyarakat semakin penting untuk didengar. Hari ini, kami akan mengeksplorasi berbagai pandangan serta harapan dari kelompok yang terkadang terpinggirkan dari arus utama politik, yaitu kaum marginal, generasi muda, serta pedagang kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta mengalami masalah yang begitu kompleks, dimulai dari kesenjangan sosial yang semakin tinggi, kemacetan yang tak kunjung usai, serta harga yang semakin mahal. Bagi kaum marginal dan pedagang kecil, mereka terkadang tidak mendapatkan impact yang bagus dari kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, setiap harinya generasi muda semakin kritis. Mereka mengharapkan pemerintah hadir secara inklusif serta memberikan impact yang bagus kepada mereka. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi pandangan serta harapan warga Jakarta bagi pemimpin ke depannya. Hari ini saya melangkahkan kaki menyusuri jalanan di pelosok Jakarta. Matahari bersinar cerah, memantulkan bayang-bayang gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di kawasan bisnis. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, pemandangan berubah drastis. Di balik rel kereta api yang melintang, berdiri deretan gubuk kecil seadanya. Atapnya dari seng bekas, dindingnya dari triplex yang sudah rapuh, dan pekarangan sempitnya dipenuhi jemuran pakaian. Saya berhenti sejenak di salah satu sudut perkampungan itu, di mana suara roda kereta yang melaju cepat sering kali menjadi irama yang akrab di telinga warga sekitar. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme yang sangat berbeda dari kemegahan kota di seberang sana. Tak jauh dari sana, saya melihat warga mulai dari tua, muda, hingga anak-anak seakan terbiasa melintas di pinggir rel. Meskipun di sekitar mereka hanya ada tumpukan sampah dan debu yang berterbangan setiap kali kereta lewat. Bagi mereka, inilah dunia mereka. Seadanya, tetapi penuh kebersamaan. Kontras ini begitu mencolok. Di satu sisi,
gedung-gedung megah dengan fasilitas modern. Di sisi lain, perkampungan marginal yang bertahan dengan apa adanya. Batasnya hanya satu, rel kereta api. Namun perbedaan yang terbentang di antara dua dunia ini seolah tak bisa dijembatani. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan ke sisi lain, di mana masih banyak para pedagang kecil, pengamen, hingga pemulung. Wajah-wajah penuh harapan pun tergambar untuk perubahan yang bisa dilakukan pemimpin daerah nantinya. 4 tahun terakhir, Jakarta menghadapi masalah yang begitu kompleks, termasuk kesenjangan sosial yang semakin tajam, kemacetan yang tak kunjung usai, serta biaya hidup yang semakin mahal. Bagi kaum marginal atau pedagang kecil, terkadang kebijakan pemerintah daerah tidak menyentuh kehidupan mereka, dimulai dari ekonomi yang mudah atau kehidupan yang layak. Gimana Pak, udah jadi punyaku? Dalam perjalanan saya hari itu, saya semakin memahami bahwa Jakarta bukan hanya tentang kemegahan, tetapi juga tentang perjuangan warga kecil yang ingin hidup layak di kotanya sendiri. Mereka adalah tulang punggung kota ini. Para pedagang kecil, pekerja harian, dan warga marginal yang menjaga denyut kehidupan Jakarta tetap berjalan. Harapan mereka sederhana, pemimpin yang peduli dan mau mendengar. Mereka ingin kebijakan yang manusiawi, tempat tinggal yang layak, dan ruang usaha yang tidak terusik oleh pembangunan besar-besaran. Mereka ingin tetap menjadi bagian dari kota yang telah menjadi rumah mereka sejak lama, bukan hanya menjadi bayang-bayang yang terlupakan. Pilkada Jakarta kali ini menjadi momentum yang sangat penting, karena bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga memilih pemimpin yang dapat merangkul semua kelompok, yang dapat mengatasi masalah Jakarta yang begitu kompleks. Dan tentunya menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih adil, berkelanjutan, serta layak huni bagi seluruh warganya. Sobat Sketsa, saya masih punya informasi menarik lainnya. Usai jeda, saya akan bahas lebih jauh mengenai Pilkada 2024. Jadi tetap di sini ya, di Sketsa Pilkada. Siapkan diri Anda untuk momen penuh adrenalin. Saksikan pertandingan putaran kedua V-League Men's and Women's 2024-2025. GS Caltex Kicks versus Red Sparks. HK Pink Spiders versus Hyundai Hill State. Capco Fix Storm versus Samsung Blue Fangs. Jangan lewatkan pertandingannya 23, 24, dan 26 November 2024. Hanya di TVRI Sport. Pilkada adalah ajang masyarakat memilih pemimpin daerahnya setiap 5 tahun sekali. Lalu bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas dan strategi pemerintah dalam sosialisasi pilkada? Simak pembahasannya bersama Wahyu Dinata, Burhanuddin, Dede Yusuf, pembawa acara Anya Dwinov dan Akbar Kobar. Warung Pengkolan, pemilih cerdas pilkada berintegritas. Jumat 22 November 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abu-abu batu? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Sobat Sketsa, masih terus bersama kami di Sketsa Pilkada. Dan Sobat Sketsa, informasi kali ini datang dari menantu dari mantan Presiden Jokowi ya, Bobi Nasution dan pasangannya Surya yang sedang hangat diperbincangkan dalam Pilkada Sumatera Utara. Nah kalau kita lihat ini Bang Bobi mendulang elektabilitas tertinggi loh ya. Strategi kampanye Bang Bobi ini Surya mirip dengan strategi kampanyenya Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kira-kira seperti apa ya? Langsung aja kita lihat, ini dia informasinya.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution Surya, adalah salah satu kandidat yang memiliki kesamaan dari segi gaya kampanye dengan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 silam. Melihat baliho dan spanduk yang terpajang di berbagai tempat dengan foto Bobi Surya mengenakan setelan pakaian warna biru dan putih yang tentunya identik dengan Prabowo Gibran, juga pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI memoles tampilan Bobi Surya menjadi lebih menggemaskan atau gemoy seperti yang sebelumnya kentara pada kampanye Prabowo Gibran. Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Bobi Surya, Sugiat Santoso, mengakui pihaknya sengaja meniru gaya dan strategi kampanye Prabowo Gibran saat memenangkan Pilpres 2024 lalu. Harapannya, cara itu membuahkan hasil serupa pada Pilgub Sumatera Utara 2024. Di sisi lain, pemilih di Sumatera Utara merupakan pemilih berusia muda seperti generasi milenial dan Gen Z. Pemilih milenial dan Gen Z masing-masing presentasenya mencapai 33,9% dan 27,5%. Sugiat menyebut, gaya berpolitik santai dan riang gembira merupakan preferensi kebanyakan pemilih dari kalangan anak muda. Namun, tak hanya dalam strategi berkampanye, pasangan Bobi Surya juga menyatakan akan bersinergi penuh dengan pemerintah pusat melalui program-program yang diusung untuk memajukan Sumatera Utara. Pada debat ketiga, Surya menyinggung soal kolaborasi. Menurutnya, kolaborasi sangat penting dilakukan untuk menghubungkan seluruh wilayah di Sumatera Utara. Strategi kolaborasi ini diharapkan dapat membawa Sumatera Utara menjadi lebih maju, seiring dengan tumbuhnya sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sobat Sketsa, pemilihan kepala daerah akan sampai pada puncaknya dan para calon kepala daerah ini melancarkan berbagai strategi demi mendulang elektabilitas untuk mencapai tentunya kemenangan pada tanggal 27 nanti. Ini juga dilakukan oleh pasangan calon gubernur Jawa Tengah, Lutfi Yassin. Berikut informasinya. Nuansa kampanye sejumlah pasangan calon kepala daerah menjelang Pilkada 2024 dinilai mirip dengan gaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Strategi ini dilatari upaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Begitu pula pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Lutfi Yassin, yang juga menunjukkan komitmen mendukung program pemerintah pusat. Pada tanggal 11 kemarin, Ahmad Lutfi memasak bersama seorang YouTuber, Bobon Santoso, di Rusun Bandar Harjo, Semarang Utara. Ada sekitar 2.000 porsi yang dibagikan secara gratis. Lutfi mengatakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintah pusat. Lutfi mengatakan semua gizi dalam makanan sudah diperhitungkan oleh Bobon. Bahkan, bahan masakan berupa daging yang dibagikan ke masyarakat diberikan langsung oleh Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu pula, Lutfi mendengar langsung aspirasi pedagang terkait kondisi pasar dan harga. Selain itu, Lutfi juga menyerap aspirasi dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pada kesempatan itu, warga menyampaikan aspirasinya soal kebersihan hingga sanitasi. Strategi kolaborasi dengan pemerintah pusat ini menjadi pilihan jitu bagi pasangan calon tersebut. Seiring dengan kesiapan untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah yang diharapkan dapat mendongkrak kemajuan Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sketsa Pilkada hari ini. Akhirnya saya Fahmi Andrian pamit, selamat sore dan sampai jumpa.